Halo sahabat belajar, ketemu lagi dengan pelajaran biologi bersama Kak Ririn. Hari ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kita akan membahas perbedaannya dulu nih. Kalian perlu tahu dulu nih definisi dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Oke, kita langsung saja ya. Oke, pertumbuhan dulu. Pertumbuhan definisinya adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan. Nah, yang bertambah itu apa aja, Kak? Yang bertambah adalah ukuran sel. Kemudian ada jumlah sel dan massa sel serta volume sel. Nah, yang bertambah adalah ada ukurannya bertambah, jumlah selnya juga bertambah, massa selnya juga bertambah, dan volume selnya juga bertambah. Itu yang dimaksud dengan bertambahnya ukuran tumbuhan. Nah, kemudian adik-adik, pertumbuhan itu bisa diukur dengan menggunakan angka. Nah, maka dari itu pertumbuhan juga disebut dengan atau bersifat kuantitatif. Nah, ini adalah pertumbuhan bisa diukur dengan menggunakan angka. Kemudian sifat selanjutnya ada irreversibel adik-adik. Irreversibel itu adalah pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk yang semula. Irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk yang semula. Contoh nih, misal kalian di rumah punya tanaman yang tingginya baru 50 cm. Nah, nanti selang beberapa waktu tanaman kalian akan tumbuh menjadi tingginya 1 meter. Nah, itu namanya tanaman kalian sedang bertumbuh. Nah, dia tidak bisa kembali ke bentuk yang 50 cm lagi seperti itu. Nah, contohnya apa, Kak, pertumbuhan? Contohnya adalah ada pemanjangan batang, kemudian ada pelebaran batang, terus kemudian ada pelebaran daun, kemudian jumlah banyaknya daun dan sebagainya seperti itu. Oke, lanjut ke perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan adik-adik. Nah, di sini dia tidak ada pertambahan jumlah sel atau tidak ada pertumbuhan ukuran tanaman. Dia hanya proses menuju ke kedewasaan saja adik-adik. Contohnya apa di perkembangan? Kalau di pertumbuhan kan dia bertambahnya ukuran sel, tapi kalau yang di perkembangan itu nanti dia biasanya membuat atau dia membentuk suatu jaringan baru atau membentuk suatu organ baru. Contoh misalnya di tanaman itu kan ada komponennya, ada akar, batang, dan daun. Nah, dia akan membentuk selain akar, batang, dan daun, yaitu apa? Bisa membentuk bunga ataupun buah seperti itu. Nah, di sini berarti tidak ada proses penambahan sel atau pertumbuhan. Nah, perbedaannya lagi kalau di pertumbuhan dia bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan angka. Kalau di perkembangan dia sifatnya kualitatif atau tidak dapat diukur dengan angka. Nah, kalau di pertumbuhan dia bersifatnya adalah irreversibel, maka di perkembangan dia sifatnya reversibel. Apa itu, Kak? Berarti kebalikan dari irreversibel. Kalau irreversibel dia tidak dapat kembali ke bentuk yang semula, maka reversibel dia bisa kembali ke bentuk yang semula.
Contoh misalnya kalau yang pertumbuhan kan dia kalau udah tambah tinggi atau tambah besar dia tidak bisa kembali ke tambah pendek ataupun tambah kecil diameter batangnya. Tapi kalau yang perkembangan reversibel itu dia bisa kembali. Contoh misalnya di tumbuhan terdapat bunga nanti setelah terjadi penyerbukan nanti dia jadi buah. Setelah jadi buah matang dipetik maka dia kembali ke bentuknya yang semula, yaitu hanya terdiri atas akar, batang, dan daun. Seperti itu adik-adik. Nah berarti ini contohnya adalah pembentukan bunga dan buah. Sedangkan yang pertumbuhan itu contohnya adalah bertambahnya tinggi dan bertambahnya lebar tumbuhan. Oke, selanjutnya ada macam pertumbuhan. Jadi macam pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi jadi dua adik-adik. Ada primer dan ada sekunder. Nah, primer itu yang gimana? Sekunder itu yang gimana, Kak? Kalau yang primer itu dia terjadi pada titik tumbuh apikal. Titik tumbuh apikal. Nah, apikal itu ujung adik-adik, berarti ada di ujung akar dan ujung batang. Nah, kalau primer itu titik tumbuhnya hanya ada di daerah apikal, hanya ada di ujung akar dan ujung batang. Kalau dia hanya ada di ujung akar dan ujung batang, maka pertumbuhan primer itu hanya menuju ke atas atau hanya bertambahnya tinggi tanaman. Kalau misalnya dia berada di ujung akar, berarti dia bertambahnya akan ke bawah. Kemudian kalau berada di ujung batang, maka mengakibatkan tanaman itu tumbuh ke atas seperti itu. Jadi contohnya bertambah tinggi. Nah, kemudian yang sekunder sekarang. Nah, kalau yang primer itu hanya ada di titik tumbuh apikal, kalau yang sekunder terjadi pada daerah kambium. Nah, biasanya pertumbuhan sekunder itu hanya dialami oleh tumbuhan berkayu adik-adik yang mempunyai kambium. Nah, ini karena dia terjadi di daerah kambium, maka dia akan mengakibatkan pelebaran batang ataupun akar. Nah, atau bertambahnya diameter akar maupun batang seperti itu. Oke adik-adik, kita lanjut ke latihan soal ya. Kakak punya dua latihan soal. Yang nomor satu adalah kita bahas satu-satu ya. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan bentuk yang bersifat. Coba tadi diingat-ingat lagi materinya. Sifat-sifat pertumbuhan tadi ada berapa? Kita kaji pilihan gadanya satu persatu. Coba yang reversible itu apa adik-adik? Dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan yang irreversible adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Permanen, tetap, impermeable, berarti tidak dapat ditembus zat. Sedangkan permeable dapat ditembus zat. Nah, berarti yang mana sifat dari pertumbuhan? Pertumbuhan tadi sifatnya ada dua, yaitu yang pertama tidak dapat kembali ke bentuk semula dan dapat dihitung dengan angka. Tidak dapat kembali ke bentuk semula, apa jawabannya berarti? Irreversible, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2.
Pertumbuhan primer menyebabkan tadi macam-macam pertumbuhan kan ada dua adik-adik, primer dan sekunder. Kalau primer berarti yang berada atau yang terjadi pada apikal. Apikal itu apa? Apikal sama dengan ujung. Ujungnya ada di mana? Ada di ujung batang dan ujung akar. Akar dan batang. Nah, berarti kalau hanya ada di apikal, dia berarti hanya bertambah tinggi dan bertambah panjang seperti itu. Coba kita kaji satu-satu dari A sampai E. Bertambahnya diameter batang. Dia berada di apikal nggak pertumbuhannya? Enggak ya adik-adik, diameter batang berarti tergantung pada kambium. Nah, berarti kalau bergantung pada kambium berarti dia pertumbuhannya sekunder. Nah, kemudian yang B, bertambahnya jumlah daun. Nah, di sini kalau primer dia hanya ada di akar dan batang, tidak ada di daun. Berarti ini bukan yang primer. Kemudian yang C, akar dan batang melebar. Akar dan batang melebar. Padahal kalau primer itu hanya memanjang. Kalau yang melebar berhubungan dengan kambium. Yaitu berarti masuknya ke pertumbuhan yang sekunder. Nah, kemudian yang D, akar dan batang memanjang. Benar atau salah? Benar ya adik-adik, karena dia hanya ada di ujung akar dan batang, maka pertumbuhannya hanya memanjang atau meninggi. Kemudian yang E, terbentuknya lingkaran tahun. Nah adik-adik, lingkaran tahun ini dibentuk karena adanya aktivitas kambium. Maka lingkaran tahun ini, kalau pengen membentuk lingkaran tahun berarti pertumbuhannya secara sekunder. Berarti jawabannya adalah yang D, akar dan batang memanjang seperti itu. Oke, sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar dan sehat selalu. Terima kasih.